Hai teman kece, menurutmu, kira-kira kapan ya masyarakat zaman kuno di Indonesia pertama berhasil membentuk kerajaan? Banyak yang menduga kalau jawabannya adalah abad keempat Masehi. Bukan di Jawa ataupun Sumatera, tetapi di Kalimantan Timur. Tepatnya, Kerajaan Kutai Martapura yang bercorak Hindu. Walaupun daerah kekuasaannya tidak seluas beberapa kerajaan lain yang muncul setelahnya, Kutai terbilang istimewa karena bisa terus berlanjut hingga sekarang. Kira-kira, bagaimana ya cerita raja pertama, raja yang terkenal? Peninggalan dan sumber sejarah, kondisi sosial, politik dan ekonomi, serta penyebab keruntuhan dari Kerajaan Kutai. Yuk kita simak. Raja pertama dan raja yang terkenal. Raja Kudungga adalah raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Kutai, yang merupakan kerajaan bercorak Hindu tertua di Indonesia. Pada awalnya, Kudungga bukanlah seorang raja dalam pengertian kerajaan Hindu, melainkan seorang kepala suku lokal yang berkuasa di wilayah Kutai. Ia memerintah masyarakat yang masih menganut kepercayaan asli Nusantara sebelum masuknya pengaruh kebudayaan India. Seiring waktu, hubungan antara masyarakat Kutai dengan pedagang dan pendeta dari India semakin erat. Dari interaksi tersebut, pengaruh budaya dan agama Hindu mulai masuk ke wilayah Kutai. Kudungga kemudian membuka jalan bagi perubahan besar dalam sistem pemerintahan. Raja Kudungga dikenal sebagai sosok yang bijaksana, terbuka terhadap perubahan, dan menjadi pelopor lahirnya sistem pemerintahan kerajaan di Indonesia. Raja yang paling terkenal dan sering disebut dalam sejarah adalah Raja Mulawarman. Ia merupakan raja ketiga dari Kerajaan Kutai. Raja Mulawarman dikenal sebagai raja yang bijaksana, adil, dan dermawan. Di masa pemerintahannya, Kerajaan Kutai mencapai masa kejayaan. Rakyat hidup makmur, perdagangan berkembang, dan hubungan dengan India semakin kuat karena pengaruh agama Hindu. Raja Mulawarman pernah memberikan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana, pendeta Hindu, sebagai tanda rasa syukur dan kedermawanannya. Peninggalan dan sumber sejarah. Peninggalan dan sumber sejarah utama tentang keberadaan Kerajaan Kutai berasal dari prasasti Yupa, yaitu tugu batu yang digunakan untuk memperingati upacara persembahan. Prasasti Yupa ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta, yang menunjukkan pengaruh kuat kebudayaan India di Nusantara pada masa itu. Ada 7 buah Yupa yang ditemukan di sekitar Muara Kaman. Prasasti-prasasti tersebut menyebutkan nama Raja Mulawarman, putra dari Aswawarman, dan cucu dari Kudungga. Dari prasasti inilah para ahli sejarah mengetahui silsilah raja-raja Kutai dan bentuk pemerintahannya. Dalam prasasti disebutkan bahwa Raja Mulawarman dikenal sebagai raja yang bijaksana, dermawan, dan taat kepada dewa. Ia memberikan sedekah besar berupa 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana sebagai tanda rasa syukur. Dengan ditemukannya prasasti Yupa, para sejarawan dapat menyimpulkan bahwa Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu pertama di Indonesia, dan menjadi bukti awal masuknya pengaruh agama serta kebudayaan India ke Nusantara. Peninggalan-peninggalan ini sangat berharga karena menjadi saksi sejarah awal mula perkembangan peradaban di Indonesia. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Pada masa Kerajaan Kutai, kehidupan masyarakatnya sudah teratur dan maju. Dalam bidang sosial, masyarakat hidup rukun dan sudah mengenal sistem kasta, dengan raja dan Brahmana menempati posisi tertinggi. Agama yang dianut adalah Hindu Siwa, dan upacara keagamaan sering dilakukan untuk memuja dewa. Dalam bidang politik, Kutai dipimpin oleh raja yang berkuasa penuh dan memerintah secara turun-temurun. Raja terkenal seperti Mulawarman dikenal bijaksana dan dermawan, serta menjadi simbol kekuatan dan keagamaan. Sementara dalam bidang ekonomi, masyarakatnya bergantung pada Sungai Mahakam untuk berdagang, bertani, dan menangkap ikan. Mereka juga melakukan perdagangan dengan daerah lain, bahkan dengan India. Kehidupan ekonomi yang makmur membuat rakyat hidup sejahtera dan kerajaan menjadi kuat. Penyebab keruntuhan Kerajaan Kutai. Penyebab utamanya adalah serangan dari Kerajaan Kutai Kartanegara, kerajaan baru yang beragama Islam dan ingin memperluas wilayahnya. Selain itu, perubahan agama masyarakat dari Hindu ke Islam membuat kekuasaan Raja Hindu melemah.
Pemerintahan juga menjadi lemah karena tidak ada pemimpin kuat setelah masa Raja Mulawarman. Letak kerajaan di tepi Sungai Mahakam juga membuatnya mudah diserang. Akhirnya, kerajaan Kutai Hindu pun jatuh dan digantikan oleh kerajaan Kutai Kartanegara. Dari aliran Sungai Mahakam yang tenang, kisah Kutai abadi mengalun di antara waktu. Prasasti Yupa berbicara tentang kebijaksanaan dan kejayaan Sang Raja Mulia. Meski masa berganti, jejak sejarahnya tak pernah pudar, menjadi cahaya bagi generasi yang ingin mengenal asal bangsanya. Mari kita jaga warisan ini, karena di dalamnya tersimpan jati diri Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di kisah sejarah berikutnya.